Shalom Bapak Ibu, orang tua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya Yehuda akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan renungan yang akan disampaikan oleh YSKI, unit-unit setiap YSKI gitu ya. Saya akan mulai perenungan ini dengan satu pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu memiliki kalung emas ataupun kalung berlian yang ada di rumah? Jika Bapak Ibu memiliki kalung emas dan kalung berlian mungkin yang ada di rumah masing-masing, pertanyaannya adalah mungkinkah kalung itu Bapak Ibu titipkan kepada asisten rumah tangga Bapak Ibu? Atau mungkin Bapak Ibu menitipkannya selama beberapa waktu, atau mungkin diberikan kepada asisten untuk dijaga dan lain sebagainya. Jika jawabannya tidak, maka hal yang sama akan saya tanyakan. Apakah Bapak Ibu yang memiliki anak saat ini, mungkinkah anak Bapak Ibu harta yang paling berharga yang melebihi kalung emas dan kalung berlian itu Bapak Ibu titipkan untuk bersama-sama dengan asisten rumah tangga? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena saya akan membahas beberapa hal Bapak Ibu yang akan menjadi perenungan kita pada kali ini. Sebelumnya mari kita akan buka Alkitab kita akan dasari perenungan kita pada kali ini di Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini: haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu, saya akan berbicara soal renungan YSKI di semester depan, dan mulai semester depan kita akan lebih menggalakkan adanya renungan pagi gitu ya, atau yang lebih dikenal dengan morning devotion. Hal ini menjadi sangat penting Bapak Ibu, karena begini, ke depan YSKI akan memberikan morning devotion yang durasinya tidak lebih dari 15 menit. Namun hal ini menjadi sangat penting untuk kita semua, karena firman Tuhan yang akan dibagikan, perenungan yang akan dibagikan, kami percaya akan menjadi satu fondasi, satu dasar untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, disinilah kami meminta dengan sangat begitu ya, untuk perlindungan dan untuk pengawasan dan untuk pendampingan Bapak Ibu. Kami sudah melakukan yang terbaik, apalagi di tengah pandemi yang seperti ini, maka kami juga akan memberikan semaksimal mungkin untuk membentuk karakter dan kerohanian anak-anak. Namun dalam pelaksanaannya kami tetap butuh kerjasama dengan Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu akan melakukan pendampingan. Kenapa hal ini penting? Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan yang dibagikan setiap hari itu bukan satu event, satu momen khusus, tapi hal itu harus dilakukan berulang-ulang, berhari-hari, setiap hari secara rutin. Satu hal yang bisa kita pelajari dari anak-anak adalah anak-anak itu lebih sepertinya adalah seringkali anak-anak itu gagal taat, namun dia tidak pernah gagal meniru. Saya ulangi, anak-anak itu lebih sering seolah-olah begitu ya, sering gagal taat, namun dia tidak pernah, atau mereka tidak pernah gagal untuk meniru. Telinganya seolah-olah tuli terhadap perintah, namun matanya tidak pernah berkedip untuk melihat keteladanan kita atau tindakan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dibutuhkan pendampingan untuk anak-anak. Setiap hari kita akan kirimkan, kita akan melakukan Zoom untuk melakukan morning devotion. Untuk itu Bapak Ibu, kita membutuhkan Bapak Ibu untuk melakukan pendampingan untuk durasi yang kurang dari 15 menit. Kita lakukan pendampingan, sebab apa? Kalau hanya kita memberikan perintah, maka anak-anak akan meniru dengan beranggapan bahwa ayah dan ibu saya saja tidak mau melakukan renungan setiap pagi, tidak mau mendampingi saya. Nah, kenapa saya harus ikut renungan? Tapi dengan adanya pendampingan Bapak Ibu, maka anak bisa melihat teladan kita. Oh, orang tua saya juga melakukan renungan setiap pagi bersama-sama dengan saya. Hal ini menjadi sangat penting Bapak Ibu. Ketika kita renungkan hal ini,
Mungkin beberapa dari kita apa urusannya gitu ya. Hanya renungan kurang dari 15 menit emang itu ngefek dengan kehidupan anak saya. Bapak Ibu, saya punya satu ilustrasi yang menarik begitu ya. Ketika kita mungkin mau merawat gigi kita. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu atau mungkin rekan-rekan yang melihat video ini. Ketika kita mau merawat gigi kita, apakah gigi kita akan tetap utuh jika kita hanya pergi ke dokter gigi, hanya ke klinik gigi hanya setahun 2 kali? Apakah gigi kita tetap rusak? Pasti tetap rusak. Apa yang membuat gigi kita menjadi baik atau menjadi sehat begitu ya? Yang harus kita lakukan selain kita ke dokter gigi setahun 2 kali, maka yang harus kita lakukan adalah menggosoknya setiap hari 2 kali setiap hari, masing-masing mungkin tidak lebih dari 2. Namun ketika proses itu dihentikan, gigi kita mungkin akan menjadi rusak. Sama hal-hal yang mungkin kita lakukan seolah-olah tidak ada hasilnya begitu ya. Ketika kita menggosok gigi pun, gigi kita tidak langsung putih, Bapak Ibu. Gigi kita tidak langsung sehat. Namun ketika proses itu berhenti, maka gigi kita mulai terganggu. Hal yang sama, ketika kita merenungkan firman Tuhan, mungkin seolah-olah ini apa? Morning devotion kok nggak ada 15 menit? Apakah ini berdampak terhadap anak saya? Apakah ini berdampak terhadap kehidupannya? Mungkin sehari 2 hari ketika kita melakukan, anak kita mungkin tetap bandel, mungkin anak kita masih tetap nakal, anak kita mungkin masih tetap malas dan lain sebagainya. Namun lama-kelamaan, selama proses ini masih berlangsung, anak itu akan bertransformasi, akan melihat keteladanan, akan melihat pendampingan ayah ibunya, akan melihat bahwa firman Tuhan lama-kelamaan akan mentransformasi dirinya. Karena apa? Karena setiap hari dia akan diisi oleh makanan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan acara event atau acara momen yang 1 kali seminggu, 1 kali setahun. Firman Tuhan adalah makanan pokok kita, makanan yang harus disantap setiap hari. Mari Bapak Ibu, sekali lagi pesan saya sederhana, silakan dampingi anak Bapak Ibu untuk melakukan morning devotion yang sudah akan kami lakukan di semester depan. Setiap pagi kami akan melakukan morning devotion melalui Zoom, dan mungkin beberapa dalam waktu seminggu sekali kami akan kirim rekamannya. Jadi tidak rekaman setiap hari, namun ada pertemuan Zoom setiap harinya untuk melakukan morning devotion. Selamat mendampingi anak Anda, selamat bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati.